kita berjumpa lagi di tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pembimbing Ibu Husnul Khotimah. Bersama saya Yenal Taufik dari kelas A11 dengan NIM 22811300541. Saya merupakan mahasiswa dari UIN SSC Universitas Islam Negeri Cyber Technology Cirebon tahun ajaran 2024. Untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Apakah itu keterampilan mengelola kelas? Baiklah, mari langsung saja kita bahas materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan atau kemampuan guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang kondusif, sehingga dalam proses pembelajaran dapat belajar dengan efektif dan menyenangkan. Ini mencakup kemampuan mengatur tata ruang, mengelola interaksi, menangani perilaku siswa, serta menjaga perhatian dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Nah, untuk tujuan utama keterampilan ini adalah untuk meminimalisir gangguan dan menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar. Tujuan mengelola kelas. Tujuan dari mengelola kelas ini adalah karena pengelolaan kelas adalah aspek yang penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Tujuan mengelola kelas bagi siswa yaitu untuk mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku. Yang kedua, bagi guru. Yang satu, menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM. Yang dua, merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Yang ketiga adalah prinsip dalam mengelola kelas. Prinsip dalam mengelola di sini ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, kelulusan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Pengelolaan kelas yang efektif sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tertentu yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pada produktif. Nah, beberapa prinsip penting dalam mengelola kelas. Yang pertama tadi adalah kehangatan dan keantusiasan. Prinsip pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dalam interaksi antara guru dan siswa sangat penting untuk membangun hubungan yang positif. Ketika guru menunjukkan keantusiasan terhadap materi pelajaran dan perhatian terhadap siswa, hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga suasana kelas dapat terkondisikan dengan baik. Yang kedua, tantangan. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa dapat merangsang minat dan kreativitas mereka. Tantangan ini harus cukup menantang agar siswa merasa terstimulasi tetapi tidak terlalu sulit sehingga mereka merasa tidak putus asa.
Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan berbagai metode dan pendekatan dalam pengajaran sangat penting untuk menjaga minat siswa. Metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, permainan peran, proyek kelompok, atau penggunaan teknologi dapat membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Yang keempat adalah keluasan. Dalam pengelolaan kelas, penting bagi guru untuk bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Terkadang rencana pembelajaran mungkin tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai faktor seperti dinamika kelas atau kebutuhan individu siswa. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada hal-hal positif, mengakui dan menghargai pencapaian serta perilaku baik siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan memberikan pujian atau penghargaan atas usaha dan prestasi, guru menciptakan suasana yang positif di kelas. Hal ini juga mendorong siswa lain untuk berusaha lebih baik dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan belajar. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Membangun disiplin diri di kalangan siswa sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang teratur dan produktif. Guru perlu mengajar nilai-nilai disiplin melalui contoh dan aturan yang jelas serta memberikan konsekuensi yang tepat ketika aturan dilanggar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, kehangatan dan keantusiasan, tantangan variasi, keluasan, penekanan pada hal positif, serta penanaman disiplin diri, sehingga nanti guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya efektif, tetapi juga menyenangkan bagi semua siswa. Yang keempat, hal-hal yang mengganggu iklim KBM atau kegiatan belajar mengajar. Apa sajakah hal-hal yang bisa mengganggu iklim KBM? Yang pertama, tidak adanya perhatian. Yang kedua, perilaku siswa yang mengganggu. Yang ketiga, ketidakjelasan aturan dan disiplin. Pengelolaan kelas KBM merupakan proses yang kompleks yang memerlukan kerjasama aktif dari semua pihak terkait. Namun ada beberapa hal yang dapat mengganggu jalannya KBM dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Kita bahas yang satu persatu. Dari tidak adanya perhatian. Tidak adanya perhatian dari seorang guru dapat menjadi salah satu penyebab utama gangguan dalam KBM. Ketika guru tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikologi siswa, maka ia tidak bisa mengetahui apa saja yang sedang dialami oleh para muridnya. Tanpa perhatian yang sungguh-sungguh, guru sulit membuat rencana belajar yang tepat dan adaptif terhadap kebutuhan siswa individu. Yang kedua, perilaku siswa yang mengganggu. Dari perilaku siswa yang mengganggu ini nanti dapat merugikan proses KBM karena bisa membuat suasana belajar menjadi kurang fokus dan efektif. Perilaku ini tidak hanya mengganggu tetapi juga dapat menunjukkan bahwa siswa tidak cukup motivasi untuk belajar. Di sini guru perlu menggunakan strategi yang tepat untuk mengendalikan perilaku negatif ini dan meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, ketidakjelasan aturan dan disiplin. Ketidakjelasan aturan dan disiplin dalam suatu kelas dapat menyebabkan gangguan signifikan dalam jalannya KBM. Dengan aturan yang jelas harus diberlakukan agar siswa tahu batasan-batasan mereka sendiri. Dengan kurangnya disiplin diri, adalah komponen penting dalam menjaga tingkah laku positif dan menghindari perilaku negatif. Guru harus menjadi model
baik dalam menunjukkan disiplin diri supaya siswa ikut mencontohnya. Yang selanjutnya, yang kelima, teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Di sini setelah tadi ada hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, ada beberapa teknik untuk mencegah perilaku mengganggu. Yang satu, menunjukkan sikap tanggap. Di sini kalau diumpamakan dengan menunjukkan sikap tanggap adalah memandang siswa itu dengan seksama, kemudian mendekati siswa. Yang ketiga, memberikan reaksi terhadap gangguan. Yang kedua, membagi perhatian. Dalam membagi perhatian ini dibagi menjadi dua, yang pertama visual, yang kedua verbal. Langsung yang untuk visual. Pendekatan visual melibatkan penggunaan berbagai alat dan media yang dapat dilihat oleh siswa untuk menarik perhatian mereka. Pendekatan visual tidak hanya membantu dalam menarik perhatian siswa, tetapi juga mendukung berbagai gaya belajar. Siswa yang lebih suka belajar secara visual akan merasa lebih terlibat dan termotivasi. Pendekatan verbal juga memungkinkan guru untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa. Melalui komunikasi yang efektif, guru dapat menunjukkan empati dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran siswa. Yang selanjutnya adalah memusatkan perhatian kelompok, kemudian memberikan petunjuk yang jelas, kemudian menegur. Yang terakhir adalah memberi penguatan. Yang keenam, pengembalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Memodifikasi tingkah laku, pengembalian kondisi belajar yang optimal adalah proses penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan produktif bagi siswa. Dua pendekatan utama dalam mencapai tujuan ini adalah modifikasi tingkah laku dan pengelolaan kelompok. Modifikasi tingkah laku adalah strategi yang digunakan untuk mengubah perilaku siswa dengan cara yang sistematis. Pendekatan ini berfokus pada penguatan perilaku positif dan pengurangan perilaku negatif. Yang kedua, pengelolaan kelompok. Pengelolaan kelompok adalah pendekatan yang berfokus pada interaksi sosial di antara siswa dan bagaimana kelompok dapat berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran. Yang ketujuh, hal-hal yang perlu dihindari saat guru mengajar. Dalam proses pengajaran ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh guru untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, campur tangan guru yang berlebihan. Dengan campur tangan guru yang berlebihan dapat mengganggu proses belajar siswa. Ketika guru terlalu sering mencampuri setiap langkah siswa baik dalam diskusi maupun saat mereka menyelesaikan tugas, hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri siswa dan menghambat
kemampuan mereka untuk berpikir secara mandiri. Yang kedua, menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Dengan menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas, dapat membingungkan siswa dan mengganggu alur pembelajaran. Ketika guru tiba-tiba menghentikan penjelasan atau berpindah ke topik lain tanpa memberikan konteks yang jelas, siswa mungkin merasa kehilangan arah dan kesulitan untuk memahami materi. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan siswa melalui kegiatan tanpa persiapan yang matang atau tidak memberikan penutup yang jelas, dapat membuat siswa merasa tidak puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, penyimpangan dalam proses KPM. Penyimpangan dalam proses KPM seperti tidak mengikuti rencana pembelajaran yang telah disusun dapat menimbulkan ketidakpastian bagi siswa. Ketika guru seringkali menyimpang dari rencana tanpa alasan yang kuat, siswa mungkin merasa bingung dan kehilangan fokus. Yang kelima, pembicaraan guru yang bertele-tele. Dari pembicaraan guru yang bertele-tele dapat membuat siswa kehilangan minat dan perhatian. Ketika guru terlalu panjang lebar dalam menjelaskan suatu konsep tanpa memberikan informasi yang relevan atau langsung ke inti permasalahan, siswa cenderung merasa bosan dan sulit untuk menyerap informasi. Baik, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan tentang keterampilan mengelola kelas. Di sini ada beberapa daftar pustaka sebagai referensi yang saya sampaikan tadi. Ada Jamaah Syekhul Bahri tahun 2004 dengan judul Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Kemudian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Handout Keterampilan Dasar. Yang terakhir ada Sanjaya Wina 2006 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Setelah itu tadi materi tentang keterampilan mengelola kelas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata yang saya sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.